Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nursa Fitria Anjani, salah satu guru di SDN Cipinang 05 Pagi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan atau batch 3 jurusan PPG Profesi Pendidikan Guru di LPDK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500 10486. Saya akan melaksanakan UKIN. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifahalukum jami'an? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua. Seperti biasa, Umi absen dulu ya. Karena tadi kita di lapangan udah doa, jadi doanya sekali aja di lapangan keseluruhan. Jadi di kelas Umi cuma absen ya, lanjut dengan materi-materi dan lain-lain. Ya, sekarang tanggal 26, oke? Abid Abizar Nurholis. Hadir. Oke, bagus. Adilia Nanda. Iya, yang keras suaranya ya. Aditya Danugroho. Hadir. Ya. Ahmad Faiz. Hadir. Ya. Ahmad Faris. Ya. Aizam Galang Syaputra. Hadir. Oke. Amara Delia Rosadi. Hadir. Ya. Nasifah Putri Minarso. Hadir. Ya. Askia Pica Putri Amaraja. Hadir. Marido. Oh, sakit berarti ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Doain temannya yang lagi sakit ya, biar dikasih sembuh sama Allah. Ciko Pratama. Ciko. Goibun Alka. Oke. Mudah-mudahan dia harus rajin masuk ke Ciko nih ya. Cinta Nurasifa. Ya. Hafiz Ishak. Oh iya. Alhamdulillah. Kenny Diatifal. Iya. Muhammad Ardiansyah. Iya. Muhammad Raihan. Iya. Muhammad Arsyad Al-Faqih. Hadir. Iya. Muhammad Gilang Ramadan. Oke. Muhammad Hasan Abu Barok. Hadir. Iya. Muhammad Rafa Abizar. Oke. Muhammad Rizky Aditya. Iya. Muhammad Zaidan. Hadir. Iya. Nadira Atila. Iya. Nedra Putra Atmoko. Hadir. Iya. Nur Alifah. Iya. Nurmala Silvia Agustin. Oke. Fitra Pratama Priyanto. Iya. Samsadi. Iya. Zulfan Saputra. Iya. Satria Hafiz. Oke. Berarti yang gak masuk cuma 2 ya. Askia sama Ciko. Cuma 2 yang gak masuk ya. Mudah-mudahan Jumat depan masuk semua. Oke, kita buka bukunya paket halaman yang surat Al-Maun yang kemarin dibuka lagi. Ayo, masih ingat? Halaman 10. Ya, halaman 10 ya, bagus. Halaman 10. Halaman 10. Oh iya, sebelum mulai kita Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Asmaul Husnanya ada di ya, dulu ya. Siapa dulu? Ya, kita siapa aja yang ambil. Asmaul Husna yang dibagiin ya. Kita baca Asmaul Husna dulu berapa ya. Ini ada di bawah.
Nah, kita tunggu si Siva ambil Asmaul Husna. Kita baca bareng-bareng Asmaul Husnanya ya. Dibuka kan bukunya, nggak ditutup. Ya, nafas, iya. Oh iya. Nah. Mana sih Mani? Di kelas coba ada di kelas yang lain. Oh, kelas Dwi, kelas 4. Dibuka halaman 91 ya. Halaman 91 dibuka. Halaman 91. Halaman 91. Halaman 91. 91. Ya, ya. Iya. Oke, halamannya. Nah, nih. Halaman 91. Ayo dibuka ya, Asmaul Husnanya 91. Kita baca Asmaul Husna dulu. 91. Halaman 91. 91. Halaman 91. Masih ke temennya nak? 91. Ini 91. Satria 91. Oke, udah dapet ya semuanya ya. Siapa yang belum dapet? Udah dapet semua. Oke. Ya? Udah. Ya kita, siapa yang belum? Oh iya nih. 91 dibuka. Nah, kalau udah kita baca bareng-bareng ya. 1, Hasan, ayo bantu temennya. 2, 3. Ya Allah, ya Allah.
surat-surat pendek yang lainnya harus hafal. Ya, kita masuk materi surat Al-Maun. Ya, seperti biasa kita tadarusan di awal, tapi kita fokusnya sekarang ke materi dulu nih. Jadi kita bacanya fokusnya di surat Al-Maun dulu ya. Kita baca tadarusannya bareng-bareng. Ada berapa ayat ya itu ya? Ada berapa? Ada 7 ayat surat Al-Maun. Nah, turunnya di kota? Turunnya di kota? Mekah. Berarti kalau ada surat turunnya di kota Mekah, golongannya? Iya. Apa sih arti surat Al-Maun? Barang yang berguna. Barang yang berguna, boleh ya. Barang yang berguna atau bermanfaat itu arti dari surat Al-Maun. Oke, kita baca bareng-bareng surat Al-Maunnya, 7 ayat. 1, 2, 3. Oke, bagus, panjang pendeknya harus tahu ya. Oke, ada 7 ayat. Nah, kita bahas ayat per ayat. Umi jelasin ayat demi ayat, ayat per ayat. Tadi ayat pertama bunyinya Aro'aital lazi yukadzibu biddin. Apa artinya ya? Nah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa sih dusta itu? Dusta itu apa ya? Iya, pembohong. Terus? Bukan, dusta, arti dusta dulu. Arti dusta itu pembohong. Berarti di sini kata Allah, siapa sih orang yang ngebohongin agama? Siapa sih orang yang mendustakan agama? Siapa aja ya orangnya yang ngebohongin agama atau ngedustain agama? Nah, itu maksudnya nih. Siapa sih, kepo dong kita, penasaran dong siapa sih orang-orang yang dimaksud Allah di sini yang ngebohongin agama atau ngedustain agama? Kita lihat deh ayat kedua. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Apa ya artinya ya? Iya. Nah, bagus. Ini nih yang dimaksud nih ngedustain agama atau ngebohongin agama, yaitu orang yang pertama menghardik anak yatim. Nah, menghardik apa ya? Menghardik? Mengejek boleh. Mendorong anak yatim boleh.
Astagfirullah, berarti dia mendustakan agama, dia ngebohongin agama. Contoh nih yang gampang, di kelas ini ada anak yatim, namanya Kenny. Kenny-nya anak yatim, gak boleh dimusuhin Kenny, gak boleh dimarahin Kenny-nya, gak boleh dijahatin Kenny-nya, gak boleh dimusuhin, ditendangin Kenny-nya. Astagfirullahaladzim. Kenny-nya harusnya diapain? Disayang, dibaikin, diajak main, nah jalan bareng, jalan bareng. Iya, jalan bareng sama Kenny. Karena Rasulullah kita, Nabi Muhammad kita juga anak yatim. Nabi Muhammad kita, Rasulullah kita anak yatim. Jadi Rasulullah tahu nih Zulfan, Rasulullah paham, Rasulullah ngerti gimana perasaan menghormati anak yatim. Nadira, yang kedua tadi, tidak memberi makan orang miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang miskin siapa? Orang yang susah, orang yang ekonominya kesulitan. Karena di Islam diajarin untuk berbagi, untuk memberi, untuk menolong, cinta, gak ngobrol, untuk menolong orang miskin, untuk memberi orang miskin, ngebantu orang miskin. Itu di Islam diajarin seperti itu yang baik-baik. Tapi kalau ada orang yang pelit, bakhil, bin medit, nah ini hati-hati, dia berarti orangnya mendustakan agama atau ngebohongin agama. Makanya kan rame dulu pernah ada, jangan pelit, nanti kuburannya sempit loh. Itu benar. Kalau yang pelit nanti kuburannya sempit. Jadi harus berbagi sama anak yatim, sama orang miskin. Oke, siapa lagi ya orang yang ngedustain agama? Kita lihat ayat selanjutnya. Fawailul lil musallin. Kok celaka orang yang sholat sih? Maka celaka orang yang sholat. Gak salah. Orang yang sholat celaka. Orang yang sholat celaka. Kita lihat ayat selanjutnya. Apa tuh maksudnya? Allazina hum an sholatin sahun. Apa ya? Siapa? Ini yang termasuk celaka itu orang yang lalai dari sholatnya. Lalai itu maksudnya apa ya? Lalai ya, menunda-nunda sholat, terus dinanti-nanti, dilama-lamain sholatnya, nggak dikerjain sholatnya. Iya, celaka. Hati-hati nih, hati-hati, orang yang sholat bisa celaka. Tadi udah disebutin ayat selanjutnya, orang yang lalai, ditunda-tunda, diintar-intarin, dinanti-nanti sehingga dia tidak sholat. Kalau sholat aja, Hasan, sholat aja nih, Allahu Akbar, itu masih diganggu loh sama setan. Itu makanya dibikin gak khusyuk, gak fokus, gak konsentrasi, sholatnya gak serius. Tiba-tiba lagi sholat nih, keinget tadi, oh tadi aku udah main belum ya, aku tadi kalah nih main di lapangan, dan tiba-tiba sholatnya jadi inget tuh kepikiran, jadinya gak khusyuk sholatnya. Nah itu lalai, itu sholatnya lalai. Kalau ada setan yang ngegodain lah kita lagi sholat. Kalau gitu salahin aja Umi setannya. Setan mah emang udah tugasnya ganggu orang sholat. Ya kan emang ada SOS, standar operasional setan. Nah untuk ngegangguin, ngegangguin, ngegodain, ngerayu, ngebujuk
serius. Nah, makanya minta perlindungan sama Allah. Harus serius sholatnya. Pokoknya ingatnya Allah kalau lagi sholat. Biar khusyuk, biar fokus konsentrasi. Oke, kita lanjut. Tadi orang yang mendustakan agama pertama, satu, menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dari sholatnya. Yang keempat deh, allazina hum yuraun. Yang berbuat ria. Berbuat ria. Apa sih arti ria? Nggak boleh pamer, nggak boleh ria, nggak boleh belagu. Nah, makanya kan anak-anak yang viral lagi ngetren, belagu lu, muka lu jauh. Nah, itu tuh makanya nggak boleh belagu, kan mukanya jauh tuh ke Amerika. Nah, ya jauh sekali. Makanya nggak boleh sombong, norak, belagu. Karena kalau kita punya sesuatu yang bagus-bagus, yang keren-keren itu cuma titipan. Jadi nggak boleh dinorak-norakin, pamer-pamerin, bikin status. Keren nih dia dilihat orang. Itu sombong nggak? Sombong nggak? Nah, bikin status dia dinorak-norakin. Ria nggak? Iya. Bikin status dipamer-pamerin. Ria nggak? Iya. Iya. Takutnya ada orang yang iri, orang lain nggak mampu kayak kita. Nah, gitu. Oke. Siapa lagi ya orang yang ngedustain agama? Satu tadi menghardik anak yatim. Yang kedua tidak memberi makan orang miskin. Yang ketiga orang yang lalai dari sholatnya. Yang keempat orang yang ria. Yang terakhir yang kelima wayan naunal maun. Siapa ya? Dan enggan memberikan bantuan. Nah, jadi artis pertama ini anak upaya naunal maun. Ada maunnya tuh, maunnya ada bantuan atau barang berguna. Dan enggan memberikan bantuan. Nah, ini sama kayak nomor 3. Tidak kasih orang miskin, nggak mau kasih bantuan. Saudara kita ada loh lagi musibah kemarin, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir. Dia nggak mau ngasih bantuan, padahal di rumahnya banyak baju. Nah, itu kelebihan, sampai lemarinya nggak muat. Harusnya disumbangin dong, dibagi dong, makanan ke, minuman ke, obat-obatan ke. Nah, harus dibagi, memberikan bantuan ya Nadira ya. Kalau kelebihan baju, kasih saudara yang kena musibah. Ya, kirim ke Palestina boleh, ke daerah-daerah yang lain boleh. Mereka butuh bantuan kita. Kasihan. Ya, khawatir nanti kalau suatu saat kita berada di posisi yang sama, kita pasti butuh bantuan juga. Kita butuh pertolongan ya. Jadi harus saling berbagi bantuan. Oke, jadi ada berapa tadi orang yang ngedustain agama? Ada berapa ya? Ada 5. Satu, siapa dia ngedustain agama? Menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dari sholatnya. Yang keempat, orang yang
sayur sedikit, tapi dia malah mau bagi ke temennya, ke tetangganya. Boleh? Boleh nggak? Masak sayurnya cuma sedikit nggak banyak. Boleh? Nah, kalau misalnya Nur malah nggak keberatan, Nur malah masih bisa buat ibunya dulu, adiknya dulu, saudaranya dulu, itu masih ada. Kalau ada lebihnya boleh berbagi loh. Nur malah aja yang sedikit aja mau berbagi loh. Apalagi yang ngasih sayurnya banyak sepanci seember, harus dibagi-bagi. Nur malah aja yang sedikit mau bagi loh. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Umi yang tanya ya sekarang ya. Udah cukup yang nanya, ada yang mau nanya lagi? Kalau ada yang mau nanya, Umi yang nanya. Kamu mau nanya apa? Oke, Umi yang tanya berarti ya. Oke, kita Umi nanya nih sekarang ya. Apa yang artinya allazina hum an sholatihim sahun? Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa yang artinya wayam naun al maun? Api pada cepet-cepet nih jawabnya, pada hebat-hebat semua, pinter-pinter nih. Alhamdulillah bisa jelasin, jadi pada pinter-pinter, pandai, cerdas. Oke, misalnya sekali lagi. Apa sih artinya al-waita lazim? Apa sih artinya wala yahud wala ta'amil miskin? Ada kata miskinnya, berarti cari aja yang ada kata artinya miskin. Apa sih artinya fawailul lil musallin? Oke, sekarang Umi balik. Umi nanya Arabnya ya, kalian jawab. Gimana bunyi Arab yang artinya dan itulah orang yang menghardik anak yatim? Ya, ada kata yatimnya, fadzalika lazia yatim. Gimana bunyi Arabnya yang artinya orang-orang yang berbuat riya? Gimana bunyi Arab yang artinya? Tahukah kamu orang mendustakan agama? Ada berapa ayatnya?
bahagia, wayang naungan mawar dan akan memberikan bangunkan buat. Oke, 100. Siapa lagi yang mau maju? Ayo, siapa lagi? Ayo, siapa lagi, Nak? Ayo, siapa lagi yang mau maju? Ayo. Silakan. Ayo. Kalau ada yang maju kan tulis ya, tulis surat Al-Maun sampai 7. Ayo maju dulu, makanya maju. Ya, siapa yang mau maju? Ayo, siapa? Ada? Kalau nggak ada, tulis nanti surat Al-Maun sama artinya. Ayo. Siapa? Maju, Nak? Siapa yang mau maju? Ayo, maju. Ayo, maju. Siapa yang bisa gampang, kok gampang? Oke, ayo. Yaudah, ayo Nendra. Cinta ini. Yaudah, Cinta sama Nendra. Ayo Nendra. Kami tadi nunjuk. Oke, kalau nggak ada kita tugasnya kalian sekarang menulis surat Al-Maun.